bandul ini digoyangkan, nanti ditentukan periodenya, T-nya gitu, kemudian dihitung G-nya ya. Nah, itu dapat G-nya dari sini. Jadi T periode sama dengan 2pi akar dari K per gravitasi. K itu adalah konstanta proporsionalitasnya gitu. Bergantung pada panjang bandul dan distribusi massa gitu. Jadi makin panjang bandulnya itu nanti K-nya juga berpengaruh gitu. Terus untuk menghitung G-nya itu tinggal ini silangkan saja ya, kali silang, berarti ini T kuadrat per 2pi K gitu. 4pi kuadrat K sama dengan 1 per G gitu ya. Berarti G-nya itu 1, berarti G-nya itu ini ya, 4pi kuadrat K per T gitu. Kemudian yang kedua, pengukuran benda jatuh bebas. Untuk prinsipnya itu adalah dengan mengukur jarak dari sebuah benda jatuh dalam selang waktu tertentu. Gitu. Jadi ini ilustrasinya ada seseorang melempar bola. Di sini ada pengaruh jarak dan waktu gitu. Nah, untuk menghitung jaraknya ini S sama dengan setengah dari G T kuadrat. G itu gaya beratnya, gravity-nya, T itu waktunya gitu. Kemudian di sini dari persamaan ini S dan T bisa dilihat bahwa jarak itu sebanding dengan waktu dan nilai gravitasinya gitu. Seperti itu ya. Nah, prinsip pengukuran ini diterapkan pada instrumen gravimeter gitu. Contohnya ini ya, nama alatnya ada yang namanya gravimeter FG5 dan A10. Yang kiri ini FG5, yang kanan ini A10 gitu. Nah, gravimeter absolut ini sebenarnya sama ya dua-duanya ini ya, baik itu FG5 maupun A10, itu dioperasikan dengan prinsip benda jatuh bebas, di mana sebuah benda berupa kaca reflektor dijatuhkan dalam sebuah vakum chamber dan posisinya diamati secara akurat dengan menggunakan laser interferometer. Gitu. Oh ya, untuk yang absolut ini gravimeter FG5 dan A10 ini akurasinya itu bagus ya, antara 0,01 sampai 1 mikrogram gitu. Jadi presisinya paling bagus gitu. Nah, ini itu ya gravimeter FG5 dan A10. Di sini bisa dilihat komponen-komponen alatnya. Ini ada dropping chambernya, kemudian ini free falling cornellnya. Jadi ini yang diturunkan gini ya, gitu. Ini yang nanti yang diukur gitu. Ini ada drag-nya, jadi drag free ini seperti inilah lift gitu ya, diturunkan. Jadi ini sini ada bendanya, ini diturunkan dengan drag ini ya. Gitu. Terus ini ada ion pump-nya, terus ini tripod ya, jadi dia bentuknya ada ini langsung ya, ada tripodnya segitiganya. Terus ini sebenarnya juga tetap ada begasnya juga. Terus ini interferometernya ya, ada di sini. Gitu. Dasar interferometernya. Gitu. Nah, selama jatuh, lintasan massa uji atau reflektor optiknya dilacak oleh interferometri laser ya. Jadi dilacak oleh ini interferometer yang ada di sini gitu.
pada jarak jatuh sekitar 2 cm di dalam ruang hampa. Kereta bebas atau drag chart ini jatuh ya, jatuh bersama co-fall menyediakan perisai molekuler untuk objek yang dijatuhkan. Gitu. Nah, kemudian di sini diukur waktu, ini jaraknya gitu. Dicatat selama jatuh tersebut dan disesuaikan dengan kurva. Biasanya bentuk kurvanya itu hampir bentuk parabola gitu. Sebenarnya prinsipnya ini ya sederhana ya, tapi sebenarnya sulit ya, karena untuk mendapatkan nilai presisinya tadi 0,01 sampai 1 mikrogal itu butuh percobaan yang ini gitu ya, yang baik gitu ya, yang dilakukan berkali-kali gitu ya, sampai hasilnya itu presisi gitu ya. Jadi prinsipnya sederhana ya, cuma menjatuhkan benda gitu ya ke di sini namanya drag cart gitu ya, sejenis lift gitu. Nah, tapi untuk mendapatkan data yang bagus ini ya dari alat ini itu rumit gitu ya. Itu makanya alat gravimeter absolut ini itu lebih mahal ya, karena dia lebih rumit gitu. Untuk untuk mendapatkan presisi yang bagus gitu ya, akurasinya paling bagus itu sangat sulit. Nah, ini untuk yang pengukuran benda jatuh bebas. Kemudian yang kedua itu pengukuran gravitasi relatif. Di sini contohnya adalah pengukuran neraca pegas vertikal. Prinsip pengukurannya itu berdasarkan hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu menjelaskan perubahan panjang pegas yang sebanding dengan gaya berat gitu. Bisa dilihat di sini, ini pegasnya. Terus ini nanti kalau ditarik ke bawah itu akan ada perubahan panjang ya, gitu. Nah, perubahan panjang terus otomatis karena dia ke bawah ya, ada pengaruh gravitasi gitu ya. Nah, ini juga masanya juga berpengaruh. Jadi kalau lebih berat gitu masanya, itu nanti pegasnya akan beda itunya ya. Mungkin dia akan lebih jatuhnya akan lebih berat gitu ya ke bawahnya gitu ya, dibandingkan yang ringan gitu ya, langsung elastis gitu ya. Nah, untuk sistem translasinya itu sesuai dengan hukum Hooke, di mana mg sama dengan KL kurang L0 ya. Biasanya kalau di ini L kurang L0 itu simbol lainnya itu delta L atau delta X. Kalau di rumus fisika kita ya, mg sama dengan K dikali delta X gitu. Nah, itu proporsi gaya peregangannya, M itu massa, G itu gravity-nya gitu. Kemudian perpanjangan L kurang L0-nya itu ini ya, nih. L0 itu yang awal ya, panjang tanpa bebannya. Kemudian dari rumus yang ini untuk mencari G ya tinggal kita pindah ruaskan ya, K L kurang L0 atau delta L dibagi dengan M. Nah, untuk yang ini bagian kanan ini ada pengaruh sudut ya. Jadi mungkin di situ kalau di sini kan vertikal ya, nggak ada sudut. Kalau di sini yang miring gitu ya, gitu. Agak alatnya itu agak miring gitu ya, pegasnya gitu. Nah, tentu kalau ada miring itu ada pengaruh sudut di sini ya, gitu.
kalau kita ini apa namanya? Ini L kurang L0-nya gitu ya. KL kurang L0-nya, terus di sini ada masanya, bendanya gitu. Terus kalau kita ingin menghitung KL kurang L0, berarti di ini kan ya, jadikan sinus gitu. Jadi dari persamaan ini kita ganti aja MG sin gitu ya. Ini berarti A tambah ini ya delta gitu. MGA sin alfa tambah delta sama dengan KL kurang L0 dikali H. Berarti ini sama dengan KL kurang L0 B D per L sin alfa gitu. Nah, nilai L0 itu nilainya 0 karena di situ tidak ada ya panjang dari pegasnya gitu. Kemudian alfa ditambah deltanya sama dengan 90 gitu. Ini nanti karena sin 90 itu 1, berarti nanti balik lagi ya, MGA sama dengan KPD gitu. Jadi nanti berhubungan dengan yang ini. Nah, ini contoh gravimeter relatif. Ada namanya Lacoste-Rombeck. Jadi saya dulu waktu kuliah masih sempat ini ya, pakai yang ini Lacoste-Rombeck. Terus kalau sekarang sudah lebih modern ya, ada Skintrack CG5. Terus yang kita ya, yang di ITERA itu lebih baru lagi ya, Skintrack CG6 gitu. Di sini terlihat ya untuk Lacoste-Rombeck pegasnya itu miring ya, gitu. Jadi penerapannya dari sini, gitu ya. Gitu. Nah, ini ringkasannya untuk gravimeter. Untuk yang absolut ini ya, yang baik itu FG5 atau A10, itu nama lainnya atomic gravimeter gitu. Terus kalau yang relatif, yang Skintrack maupun Lacoste-Rombeck itu spring itu kan pegas gitu ya. Nah, untuk yang atomic gravimeter itu secara umum prinsipnya adalah gravimeter atom itu menggunakan interferensi gelombang materi untuk mengukur percepatan gravitasi. Nah, atom ini dimanipulasikan menggunakan laser dan teknik lain untuk membuat interferometer dan pola interferensi yang digunakan untuk menentukan percepatan gravitasi. Kemudian cara pengoperasiannya, pola interferensi ini dipengaruhi oleh medan gravitasi lokal sehingga memungkinkan pengukuran yang sangat presisi. Akurasinya sekitar 0,01 sampai 1 mikrogal ya, sangat presisi. Sementara untuk gravimeter pegas secara umum prinsipnya menerapkan prinsip dari hukum Hooke di mana perpindahan pegas ini sebanding dengan gaya yang diberikan padanya. Kemudian untuk massa ujinya diikatkan pada pegas dan gaya gravitasi ini akan menyebabkan pegas meregang atau memepatkan. Kemudian untuk pengoperasiannya saat massa uji bergerak, perpindahan pegas diukur dan digunakan untuk menghitung percepatan gravitasi. Untuk akurasinya di sini lebih dari 10 mikrogal ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang presisi ya akurasinya paling bagus, lebih bagus yang absolut ya dibandingkan yang relatif gitu. Tapi masalahnya yang relatif aja itu sudah mahal ya, apalagi yang atomik ya. Makanya jarang ya di Indonesia ini yang menggunakan karena mahal. Dan biasanya juga digunakan untuk skala regional, kayak misalkan untuk mengukur target yang lebih luas lagi ya, lebih regional lagi ya, mungkin sampai ke kerak bumi gitu ya, lebih dalam lagi gitu. Sementara kalau yang gravimeter yang biasa kita gunakan itu biasanya targetnya biasanya untuk eksplorasi gitu ya, yang
tidak sedalam gravimeter absolut gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, sebentar ya. Ya, Sultan. Kan izin, Bu. Perkenalkan, nama saya Sultan Fahri dengan NIM 122.120.072. Tadi kan Ibu sempat menyampaikan bahwasanya salah satu untuk alat pengukuran percepatan gravitasi itu ada gravimeter relatif, dan salah satu jenisnya adalah Laplace-Romberg, di mana prinsip kerjanya itu menerapkan hukum Hooke, namun posisi pegasnya itu diposisikan itu miring. Nah, pertanyaan dari saya, ketika dia dilakukan pengukuran terhadap medan yang tidak rata seperti itu, Bu, apakah nilai errornya jauh lebih besar daripada nilai gravimeter yang biasa seperti gravimeter yang kita miliki seperti itu, Bu? Sebenarnya kalau dari akurasinya lebih bagus skin track kita ya. Kan kalau kita tuh pembacaannya 3 angka di belakang koma ya. Bahkan sampai 4 angka ya yang baru-baru ini ya. Nah, kalau yang ini tuh cuma 2 angka di belakang koma gitu ya. Jadi otomatis kalau dari presisinya lebih bagus yang skin track ya gitu ya dibandingkan Laplace-Romberg gitu. Soalnya kalau di sini presisi itu belakang komanya makin ini ya, makin banyak ya. Apalagi kalau dia sama gitu ya, misalkan 0,838 1 gitu ya, 0,8382 gitu ya, 0,8383 gitu ya. Itu untuk yang skin track gitu. Tapi kalau yang ini Laplace-Romberg itu paling 2 angka ya 8,3, 8,4 itu kan ini ya dibandingkan skin track jauh lebih bagus gitu. Makanya sekarang Lacoste sudah mulai jarang yang digunakan biasanya kalau orang ada instansinya ada duit mereka kalau beli alat beli yang itu skin track ya karena akurasinya lebih bagus gitu. Baik, Bu. Ini saya ada pertanyaan kedua, Bu. Gimana kan tadi disampaikan bahwasanya di gravimeter absolut dan relatif itu, kalau yang satu itu gravimeter atomic gravimeter dan relatif itu spring gravimeter. Tapi tadi saya sempat memperhatikan blueprint ataupun ilustrasi dari gravimeter absolut itu tetap menggunakan ini ya, Bu, ya, neraca pegas. Nah, jadi mekanismenya itu bisa terbilang sama atau memang neraca pegas pada gravimeter absolut itu tidak menjadi nilai acuan utama dibanding gravimeter relatif ya, Bu? Sebenarnya ini sih mana ya? Bentar, ini saya agak tiba-tiba lemot. Kok ini saya nggak bisa digerakkan? Oh. Nah, sebenarnya kalau yang ini prinsipnya itu yang absolut itu agak lebih tricky ya, lebih ribet ya. Jadi selain ada di sini interferometernya, terus ada pegasnya. Nah, jangan lupa prinsip utamanya tuh ini gitu ya. Ada benda yang dijatuhkan gitu ya. Gitu. Baru nanti di inikannya ya, dilacaknya oleh interferometer laser ini gitu. Sementara kalau gravimeter relatif itu nggak ada ini interferometer gitu ya, langsung pegas gitu ya, jadi langsung hukum penerapannya hanya hukum Hooke aja gitu ya. Kalau yang absolut itu hukum dasarnya itu yang ini S sama dengan setengah GT kuadrat dengan yang hukum Hooke ya, tapi lebih utamanya yang ini ya, prinsip S sama dengan setengah GT kuadrat ini gitu ya. Jadi di sini melihat perbandingan antara T
dengan jaraknya gitu ya. Terus kita bisa mendapatkan nilai gravitasinya gitu. Seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi yang atomik itu lebih tricky gitu ya dibandingkan gravimeter gitu. Yang pegas biasa gitu. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak saya lanjutkan ya untuk akuisisi data Gebrat. Ini prinsipnya mengukur medan percepatan gravitasi. Kemudian ini bisa dua-duanya ya, bisa absolut, bisa relatif juga gitu. Misalkan benda jatuh, pendulum, ayunan matematis, bahkan sensor elektromagnetik. Jadi sebenarnya selain benda jatuh bebas, pendulum, terus tadi juga ada pegas ya. Ada juga sih namanya sensor elektromagnetik ya, tapi saya nggak pernah make gitu ya. Dan di Indonesia kayaknya juga nggak ada ya, jarang yang menggunakan. Yang prinsipnya menggunakan sensor elektromagnetik ya. Biasanya yang digunakan itu yang relatif gitu ya. Walaupun ada absolut ya, waktu itu juga pernah ada project gitu. Tapi nggak ada instansi yang menggunakannya gitu ya gitu. Nah, untuk pengukuran metode Gebrat ini membutuhkan akurasi resolusi spasial yang tinggi. Biasanya untuk penelitian geologinya berkisar antara 1 sampai 0,01 milikal. Kemudian ini untuk pengukuran data Gebrat bisa diilustrasikan ya. Jadi di sini pengukuran Gebrat itu banyak ya, bisa di darat, kemudian di laut, ship, airborne, ada juga satelit gitu. Terus ada juga di sini namanya gradiometer gitu ya. Atau gradient gravity gitu. Kemudian di sini ada nilai itunya ya, akurasi dan panjang gelombangnya gitu ya, panjang gelombang yang pendeknya gitu. Ini bisa dilihat untuk yang land dan sea itu panjang gelombangnya pendek dan akurasinya di sini sebenarnya juga rendah gitu ya dibandingkan yang lain ya. Kalau yang contohnya di sini satelit itu panjang gelombangnya lebih tinggi dan di sini akurasinya ya dia lebih tinggi juga ya 10 gitu. Makanya biasanya satelit itu orang ukurnya ini jauh satelit itu diukur untuk skala yang luas ya. Biasanya orang geomatika gitu ya, geodesi dan geomatika. Mereka juga belajar gravity juga, tapi di sini gravity mereka yang satelit gitu. Untuk skala yang luas, jadi mungkin bisa mengukur sampai seluruh bumi gitu ya, gitu. Karena kan satelit gitunya gitu. Kalau yang land gitu ya jaraknya bisa dekat gitu ya. Gitu. Dan targetnya biasanya kalau panjang gelombangnya pendek, targetnya nanti juga ini kedalamannya juga nggak dalam juga ya, dia lebih dangkal juga. Gitu. Yang pertama untuk pengukuran land, gitu ya, darat. Ada dua ya, tadi namanya ada relatif, absolut, bisa dipakai dua-duanya. Untuk absolut tadi mengukur nilai percepatan gaya berat absolut pada titik tersebut. Kemudian kalau yang gaya berat relatif, pengukuran nilai gaya berat yang relatif terhadap nilai gaya berat absolut ya. Ini bisa ada ilustrasinya BS, base-nya atau benchmark-nya. Kemudian kita mengukur pada stasiun A, kemudian stasiun B, stasiun C, stasiun D. Nah, dari D jangan selesai begitu saja ya. Kita harus mengukur balik lagi ke base gitu ya. Kenapa kita balik lagi gitu ya? Karena tadi prinsipnya tadi ya, prinsip relatif tadi itu dia mengukur melihat ya perbedaan antara nilai stasiunnya dengan nilai yang di awalnya gitu ya, nilai yang di
base-nya. Gitu. Ini salah satunya juga dipengaruhi oleh alatnya itu. Jadi kan Skintrack atau Lacoste itu kan pakai pegas. Biasanya kan pegas kalau kita bawa ke lapangan makin lama gitu ya, makin sering digunakan seharian gitu ya, khawatirnya bisa kendor gitu ya. Makanya di sini balik lagi gitu ya, kita balik lagi untuk melihat perubahannya ya. G base awal dengan G base akhir ya. Jadi itu kalau Anda sudah praktikum itu G ops-nya itu kan di ini ya, dibandingkan lagi gitu ya dengan G akhir dengan G awalnya. Gitu ya. Kemudian ini untuk yang land. Nah, ada juga untuk kendaraan yang bergerak. Untuk kendaraan bergerak, jadi kita ngukur di kendaraan gitu ya. Jadi kendaraan yang nggak berhenti gitu, diukur gravitasinya gitu ya. Jadi kalau yang tadi land kita berhenti gitu ya. Kalau di sini pesawatnya laju terus gitu ya, atau di sini pakai kapal juga bisa gitu ya. Nah, untuk yang gravimeter di pesawat ya namanya ya, kalau kita naik pesawat kan nggak ada berhenti ya gitu ya. Beda dengan naik mobil gitu ya. Sama halnya dengan yang marine di sini ya. Marine di sini bukan marine yang mungkin tiap sebentar berhenti gitu ya. Tapi di sini yang lanjut terus ya, pakai kapal vessel gitu ya. Sehingga ada koreksi tambahan yang dilakukan pada airborne gravity dan marine gravity gitu ya, namanya koreksi outforce ya gitu. Jadi koreksi outforce itu dipengaruhi oleh kecepatan gitu ya. Jadi di sini ada nilai kecepatan yang ada di sana gitu. Kalau koreksi di land itu karena kita diam gitu, nggak ada gitu ya pengaruh kecepatan gitu. Tapi kalau kita ngukur di pesawat ya atau di marine itu biasanya ada kecepatan dan sehingga di situ perlu koreksi tambahan lainnya ya, namanya koreksi outforce. Ini perbandingannya untuk land gravimeter ya, ini yang absolut ya, contohnya gravimeter absolut. Terus di sini kita ingin mengukur ya anomali yang ada di bawah sini gitu. Ini kondisinya dalam keadaan diam gitu. Nah, sementara untuk udara pesawat ya, ini kan laju terus ya. Terus kita ini biasanya tuh mereka ngukurnya per waktu gitu ya. Jadi mereka atur waktunya misalkan per 30 menit gitu ya, mereka ngukur diatur waktunya, ya udah berarti otomatis per 30 menit ukur 30 menit lagi ada lagi itunya ya, nilai gravitasinya. Sehingga di sini ada pengaruh kecepatan ya gitu ya, dari kecepatan pesawat di sini gitu. Demikian juga dengan ini ya, laut ya, menggunakan vessel, kecepatan nama kapalnya vessel. Terus di situ ada pengaruh kecepatan juga gitu. Kalau yang ini, yang marine, sebenarnya kalau dari instansi pemerintah ada ya yang menggunakan. Contohnya di Bandung itu PNPGL ya, pokoknya SDM yang bagian laut gitu. Itu mereka pernah mengukur gravimeter di laut gitu. Jadi mungkin kalau Anda ada mungkin yang KP atau tugas akhir di situ ya, di PPGL itu, mereka biasanya ngasih data ini ya, data laut gitu ya, karena mereka laut ya, dikasih data gravitinya yang graviti laut atau manetinya juga maneti laut gitu. Nah di situ nanti ada kecepatan outforce ya. Tapi yang dari itu ya, yang
kan saya pernah ya yang bimbingan saya yang kebagian dapat yang pengukuran graviti di laut ya, itu alatnya sudah langsung terekam ininya sampai dapat G itunya CBA-nya gitu ya. Jadi nggak ukur mereka nggak ngitung lagi gitu ya. Sudah alatnya lebih canggih gitu ya. Gitu ya dibandingkan kita harus manual gitu ya. Cari koreksi driftnya, cari tidal gitu ya, FA segala macam kita hitung ya. Gitu. Terus ini selain pengukuran darat, laut, dan udara, ada juga namanya gradien gaya berat ya. Jadi untuk pengukuran gradien gaya berat ini maksudnya adalah pengukuran yang memanfaatkan tensor gaya berat ya. Jadi di sini ada tensor. Ini nanti berkaitan dengan matriks ya. Kan biasanya kalau matriks itu nanti ada gradien tensornya gitu ya. Mungkin kalau dia 3 gitu ya, tensornya 3 berarti to x ya, to x y z gitu ya. Gitu ya. Anda saya rasa Anda bisa membayangkan tensor di matriks gitu. Nah, untuk pengukuran berat gradien ini mengukurnya itu 2 kali gitu ya. Jadi pertama mengukur di titik di atas permukaan tanah, yang ketiganya mendekati 0 ya. Jadi mungkin ini di permukaan. Satu lagi di tripod ya, di atas tripod yang ininya sama gitu ya. Posisinya itu tepat di bawah pengukuran yang di bawahnya gitu ya. Gitu. Jadi harus tepat gitu. Sehingga di sini ada dua ketinggian H0 dan H1 dan gaya gravitasinya juga ada dua ya, gravitinya ada GH0 dan GH1 gitu. Karena itu faktor utama yang mempengaruhi pengukuran metode gaya berat gradien vertikal ini adalah faktor udara bebas gitu ya. Karena dalam proses pengukurannya itu memerlukan 2 kali pengukuran gitu. Satu itu di bawah ya, di atas permukaan tanah yang ketinggiannya mendekati 0 cm. Terus satu lagi itu yang ini ya, di atas tripod gitu ya, pada ketinggian tertentu. Gitu. Terus untuk menghitung gravity gradien vertikalnya bisa diturunkan terhadap sumbu Z, G do Z sama dengan lim dari delta G delta H. Jadi nilai tensor di Z-nya, karena ini kita per ini ya, per vertikal gitu ya. GZZ sama dengan GH0 kurang GH1 per H0 dikurang H1. Nah, tadi gradien sudah, sekarang satelit. Nah, pengukuran gaya berat satelit itu ada dua. Ada pengukuran pasif, ada pengukuran aktif. Pengukuran satelit pasif itu dilakukan dengan menggunakan persamaan yang diturunkan dari observasi gaya berat satelit. Sedangkan gaya berat satelit aktif itu dengan melakukan pengukuran menggunakan satelit. Gitu. Jadi kalau aktif langsung diukur, tapi kalau yang pasif itu diturunkan dari observasi gaya berat di satelit. Nah, ini untuk pengukuran gaya berat satelit pasif, ini bisa dilihat ilustrasinya di gambar sebelah kanan ya. Ini yang akan kita cari anomalinya gitu ya, massa yang ada di sini. Terus ini itunya hasil respon anomalinya gitu ya, G observasi dan G kalkulatifnya. Di sini ada 3 ininya, orbitnya ya, J-nya. Gitu. Nah, untuk pengukuran medan gravitasi umum dengan pelacakan satelit ini biasanya dalam
konfigurasi rendah ke rendah atau low ke low gitu. Ini awalnya oleh von Fraser gitu ya, tahun 1999. Untuk pengamatan mendasar di lokasi J ini adalah perpindahan orbit OJ sini OJJ antara satelit di bidang orbit gitu. Kemudian jarak terhitung atau di sini adalah C-nya merupakan perbedaan antara posisi satelit tanpa adanya massa anomali sebagaimana ditentukan dari parameter medan gravitasi a priori. Massa anomali dengan kontras densitas yang positif akan menyebabkan perpindahan yang diamati O meningkat pada jarak C sama dengan 1 saat satelit terdepan ditarik ke depan. Kemudian menurun pada J sama dengan 2. Jadi di sini menurun ya, gitu ya. Bisa dilihat J-nya menurun saat satelit yang tertinggal melaju ke depan sementara satelit terdepannya melambat gitu. Dan akhirnya meningkat lagi di J3 saat satelit bergerak melampaui efek massa anomalinya gitu. Nah, perubahan perpindahan ini digunakan untuk menyempurnakan parameter medan gravitasi dan dengan demikian memperkirakan anomali graviti udara bebasnya atau FAA-nya. Gitu. Seperti itu untuk yang pasif. Kemudian untuk aktif, jadi di sini ini ada satelit orbitnya. Terus di sini ini ya yang akan kita amati ya. Di sini ada reference ellipsoid. Kayaknya di pertemuan awal juga sempat saya bilang ya ada namanya ellipsoid, ada yang namanya geoid gitu ya. Biasanya di sini geoid ini bentuknya tidak rata ya, terus kita mendekatinya dengan bentuk ellipsoid. Kemudian di sini ada SSH itu jarak antara ellipsoid geoidnya dengan referensi ellipsoidnya. Terus di sini N itu dari nilai statiknya ya, topografi statiknya. Gitu. Nah, untuk pengukuran medan gravitasi umum ini dengan menerapkan altimeter satelit. Sama ya, orang penelitinya sama dengan yang aktif tadi. Untuk pengamatan altimeter raw observasi dengan error EOBS itu dikoreksi untuk berbagai efek atmosfernya dengan error ECOR. Data altimeter ini dikoreksi dengan ρ, kemudian dibedakan dengan ketinggian orbit H untuk menghasilkan ketinggian permukaan laut. Penghapusan topografi permukaan laut dinamis DSST dan topografi permukaan laut statis dengan error EDSST dan EESST ini meninggalkan undulasi geoid yang diinginkan, yang diubah menjadi anomali gravitasi udara bebas gitu. Untuk satelit ini sebenarnya kita juga bisa ya menggunakan datanya. Kalau tugas akhir ya tinggal di download, bisa ditopek salah satunya ya. Terus ya udah setelah ini dapat langsung mungkin Anda melakukan pengolahan data lanjut atau filtering atau enhancement gitu ya, itu bisa juga. Nah, untuk satelit yang digunakan di sini ada 2, ada yang namanya GRACE, Satellite Gravity Recovery and Climate Experiment. Terus ada juga yang namanya GOCO gitu. Terus ini bisa dilihat ya nilai free air gravity anomaly yang diukur di satelit. Ini bisa dilihat. Kemudian dalam pengukuran data Gebrat ini diperlukan akurasi dan presisi tinggi ya. Kemudian keberadaan benda di sekitar titik pengukuran ini sangat mempengaruhi pembacaan gaya berat. Gitu. Jadi kan yang kita cari itu adalah anomalinya, gitu ya.
anomali bawah permukaan gitu ya. Jadi misalkan target kita ada batu granit misalkan gitu ya. Jadi kita harus memperkirakan respon anomalinya itu seperti apa gitu. Nah, dalam pengukuran ini akurasi dan presisi tinggi itu sangat diperlukan gitu. Makanya kalau ngukur gravity itu biasanya lebih lambat ya, karena ini apa namanya, sudah dikalibrasi, kemudian kita ingin cari presisinya yang paling tinggi gitu ya, yang 0 di belakang komanya itu yang paling stabil gitu. Semakin presisi, nanti data kita semakin bagus. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi ada beberapa jenis pengukuran ini gravitasi. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada batasan atau kondisi khusus saat menggunakan gravimeter pada kendaraan bergerak seperti kapal ataupun pesawat? Apa saya kurang jelas tadi? Apakah ada? Apakah ada kondisi khusus, Bu, dalam pengukuran gravitasi pada kendaraan seperti pesawat ataupun kapal seperti itu? Kondisi khususnya biasanya pesawat atau kapal yang digunakan itu yang sudah sesuai standar ya. Biasanya sama dengan pengukuran seismik sih ya. Kalau apa namanya? Mereka biasanya sejalan sih ya. Biasanya kalau ngukur seismik laut juga ada gravitinya gitu ya. Jadi sama aja ya alatnya gitu ya. Apa namanya? Kendaraan yang digunakannya gitu ya. Pastinya apa namanya? Mungkin di situ yang mempengaruhinya kalau dari itunya ya, dari medannya itu enggak itu ya, ini kan biasanya kan orang nggak terlalu lihat ya, langsung ke targetnya saja gitu ya. Tapi kalau dari kendaraannya kayaknya yang sesuai sudah standar sih ya gitu ya. Jadi yang biasa digunakan dalam pengukuran di laut atau ini gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai pesawat komersil kita itu sebenarnya bisa saja ya, tapi kan biasanya pesawat komersil kita kan nggak bisa disewakan gitu ya dalam waktu seharian, kan mahal gitu ya gitu. Seperti itu ya. Ya, paham ya Anis? Baik, Bu. Intinya sama dengan inilah ya, dengan pengukuran lain ya, metode lainnya juga gitu ya. Yang di laut kendaraannya juga sama ya, itu aja gitu ya. Oke, baik, Bu. Sama saya punya satu pertanyaan lagi, Bu. Bagaimana kita membandingkan akurasi pengukuran dengan metode lainnya, Bu, seperti metode yang ada di darat ataupun metode tadi yang gradien tadi, Bu, dengan metode-metode seperti yang airborne ataupun yang ship tadi, Bu? Biasanya kalau yang airborne atau marine itu ngukurnya agak beda sih ya. Mereka ngukurnya ini ya, kadang mereka tergantung laju pesawat gitu ya, atau si ininya kapalnya, dan diukurnya per menit gitu ya. Jadi misalkan per 10 menit ukur, 10 menit ukur gitu ya. Terus kalau yang darat itu kita bisa atur sendiri gitu ya. Jadi waktu tidak berpengaruh di situ gitu. Kemudian kalau presisinya sebenarnya di darat justru bisa kita kendalikan gitu ya.
Kenapa? Karena kita bisa mengukur berulang kali gitu ya. Kita lihat nih mana yang presisinya yang paling bagus gitu ya. Tapi kalau di laut kan itu kendaraannya jalan terus ya, sama dengan di pesawat gitu ya. Jalan terus. Jadi per berapa menit ya udah dapet seberapanya gitu ya. Gitu. Begitu sih ya. Jadi kalau dibilang presisi sepertinya di darat lebih bagus gitu ya, karena kita bisa atur sendiri gitu ya, kita cari gitu ya, mana yang paling bagus gitu. Tapi kalau di ini karena itu jalan terus ya, diukur per berapa menit gitu ya, enggak gitu ya. Cuma bedanya biasanya mereka ngatur waktunya itu ini banyak ya, jadi mereka mengukurnya kadang per 1 menit, per 5 menit, jadi titiknya lebih banyak gitu. Jadi kalau dibilang nilai akurasinya itu mungkin bisa di darat bagus, tapi kalau dari kecakupan datanya karena karena di laut dan di udara itu bisa per beberapa menit ya. Kalau semakin menitnya itu lebih ini ya, deket gitu ya, itu kan titiknya lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan di darat ya. Di darat kadang sehari ya paling 20 gitu ya. Sementara kalau di laut atau marine itu titiknya lebih banyak gitu ya. Jadi data kita jadi lebih banyak gitu. Nah, jadi kalau dibilang untuk kecakupan datanya di ini lebih bagus ya di di udara dan di marine itu jauh lebih bagus ya, karena kan kita mengukurnya per menit ya, dan menitnya itu kadang per 1 menit atau mungkin per 2 menit atau per 5 menit ya, otomatis titik yang kita ukur lebih banyak gitu ya. Jadi di sini kita nggak banyak menggunakan interpolasi gitu ya dibandingkan di darat gitu. Paham ya, Hanif? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lain? Baik, saya lanjutkan ya. Ini untuk prosedur pengukuran gebrat. Yang pertama, kalibrasi instrumen. Jadi alatnya bisa kita kalibrasi dulu ya. Tujuan kalibrasi ini itu untuk memeriksa atau menyesuaikan respon instrumen terhadap gebrat ya. Ini bisa Anda lakukan sebelum pengukuran. Caranya ini sih ya, sama ya dengan pengukuran biasa. Tujuannya untuk ini, untuk mengecek alat kita itu dalam kondisi baik atau enggak ya. Kita bisa mengukur 2-4 jam ya, kita mengukur di base, kemudian di stasiun agak 2 atau 3 titik, terus balik lagi ke base ya. Terus dilihat bagaimana perbedaan alatnya. Perbedaan nilai di GBS-nya gitu ya, antara selama 4 jam itu. Atau bisa juga alatnya dinyalakan terus ya. Biasanya kalau di laboran ITERA alatnya dinyalain ya, kadang seharian atau berapa gitu ya. Kemudian dilihat ininya, kurvanya ya gitu ya, apakah sudah stabil atau belum gitu ya. Itu bisa juga ya cara mengkalibrasi. 2, penetapan benchmark ya. Jadi bedanya gravity ya dengan metode lain, contohnya magnetik ya, di situ ada benchmark gitu. Fungsinya sebagai titik referensi gitu ya, untuk data gravitasi dan elevasi. Jadi di benchmark itu selain ada nilai G base, itu juga ada nilai H di base ya. Biasanya yang ukur H di base atau tinggi elevasi itu orang-orang geomatika ya. Tapi kalau Anda sendiri mau mengukurnya ya, kalau dapat materi kuliah surveying, itu Anda boleh juga ya
ukur nilai elevasi di base gitu ya, gitu. Anda turunkan. Kemudian penataan stasiun, jadi penataan stasiun ini untuk memastikan stabilitas atau meminimalkan gangguan eksternal ya. Jadi kita bisa atur stasiun di titik mana saja yang akan kita ukur gitu ya, persebaran datanya bagaimana gitu ya. Baiknya persebaran datanya bagus ya, bentuknya gitu ya, jangan acak. Hal ini untuk apa? Ini berpengaruh dengan interpolasi nantinya gitu ya. Persebaran datanya kalau dia bagus itu nanti hasilnya akan lebih bagus juga ya dibandingkan yang numpuk gitu ya, yang acak gitu ya, kita numpuk-numpuk di suatu titik, terus titik lain kosong, berarti kan yang kosong itu ini ya tidak ada pembacaan nilai gravitasinya di situ ya, hanya nilai interpolasi saja gitu. Kemudian yang keempat, pengumpulan data. Nah, di sini kita bisa mencatat di setiap stasiun. Jadi selama pengukuran itu dicatat nilai gravitimeternya, kemudian bisa juga nilai H ketinggiannya, waktunya gitu ya, diukur, atau bisa juga nilai terrain correction-nya juga diukur juga gitu. Dan di setiap stasiun selalu diukur ya. Kemudian data elevasi atau ketinggian. Jadi informasi elevasi ini penting untuk mengkoreksi anomali gravitasi, terutama saat menghitung anomali Boga ya. Di situ apa saja tuh koreksi yang dipengaruhi oleh elevasi ya? Banyak ya, ada free air correction, Boga correction, terrain correction ya, gitu ya. Biasanya pakai H ya, pakai elevasi ya. Jadi di sini elevasi itu penting. Kemudian navigasi dan GPS. Nah, sistem navigasi dan GPS ini digunakan untuk menemukan setiap stasiun survei secara tepat. Gitu. Nah, ini penting ya untuk melakukan georeferensi data gravitasi yang diperoleh, gitu ya. Jadi keakurasian titik koordinat itu penting, gitu. Jadi jangan lupa Anda mengukur gravitasi ya, koordinatnya juga diukur ya, dipresisi gitu ya. Kan percuma ya Anda mengukur tapi Anda tidak mengukur koordinatnya, ya sia-sia gitu ya. Nggak bisa nanti diplot di peta gitu. Kemudian quality control, QC ya. QC ini untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan segera. Kemudian QC ini juga bisa memeriksa pergeseran instrumen. Jadi mungkin kalau ada instrumennya ada bermasalah gitu ya, selama di lapangan itu bisa dicek dulu sebelumnya. Kemudian juga memastikan leveling yang tepat ya, leveling itu berkaitan dengan ketinggian, elevasi ya. Kemudian memvalidasi juga posisi GPS gitu. Jadi semuanya harus kita kontrol kualitas datanya gitu. Baik itu gravitasinya maupun koordinatnya gitu ya, ketinggiannya juga gitu ya, di presisi ya, harus presisi semua gitu. Kemudian untuk desain survei. Nah, untuk desain survei itu ada 5 yang bisa kita perhatikan ya. Kontras densitas yang pertama ya. Jadi kan dalam nanti interpretasi gaya berat itu kan yang kita lihat perubahannya itu adalah nilai kontras densitasnya gitu ya. Nah, jadi di situ di dalam mendesain survei kita harus mempertimbangkan variasi nilai densitasnya di bawah permukaan. Kemudian jarak stasiun. Nah, jarak antar stasiun survei ini bergantung pada tujuan survei. Kalau jaraknya lebih dekat, berarti itu diperlukan penyelidikan lebih terperinci gitu. Sementara jarak yang lebih besar mungkin cukup untuk pemetaan regional ya gitu. Jadi kalau Anda ingin lebih rinci, itu berarti jarak antar titik stasiunnya juga lebih dekat ya. Tapi biasanya kalau titiknya lebih dekat juga berarti pengukuran kita juga jauh lebih lama gitu ya dibandingkan dengan jarak antar stasiunnya itu yang lebih besar gitu. Cuman pastinya kalau
jumlah jaraknya, jumlah stasiunnya itu banyak ya, nanti data kita juga lebih banyak ya, lebih detail gitu ya bentuk peta kita. Gitu. Kemudian untuk topografi, koreksi Boge itu bisa diterapkan untuk memperhitungkan efek gravitasi dari topografi permukaan gitu. Jadi pertimbangkan juga topografinya gitu, medannya gitu. Kemudian luas area survei juga perlu dipertimbangkan untuk untuk luas area survei itu tergantung ya apa tujuan penelitian kita gitu ya. Apakah ingin melihat geologi regionalnya atau mungkin ke arah eksplorasi sumber daya alamnya gitu ya. Itu tergantung apa tujuan kita ya untuk luas area. Kemudian ini untuk khusus udara ya, jalur penerbangan itu ketinggian dan kecepatan penerbangan juga diperhatikan. Nah, ini contoh desain survei ya, yang sebelah kiri ya, ini ideal ya, bagus ya titik antar stasiunnya, persebarannya ya, gridnya itu bagus ya, antar titik itu sama 4 km gitu. Kemudian di sini ada apa namanya kemiringan ini karena mereka mempertimbangkan strukturnya ya. Jadi mungkin mereka ingin melihat strike atau dip-nya gitu ya dari geologi data geologi strukturnya gitu ya. Terus di sini juga dia pertimbangkan sudutnya gitu seperti itu. Lalu untuk yang ini yang sebelah kanan itu pengukuran ya. Jadi pengukurannya biasanya gitu ya bisa dilakukan di sini ada namanya repeat ya, diulang. Jadi pada titik yang sama dilakukan pengulangan pengukuran gravity pada hari yang berbeda ya. Contohnya di sini di hari pertama biru, hari kedua merah gitu. Ada titik yang sama nih. Ini ya dengan yang ini gitu ya. Ya, ini nanti untuk melihat repeatability-nya ya. Gitu. Jadi bisa Anda bandingkan pengukuran hari kedua dengan hari pertama pada titik yang sama gitu. Jadi selain drift ya yang kita balik lagi ke base gitu ya. Ini base-nya. Nih base-nya. Bisa juga ya untuk melihat alat kita itu kondisinya baik dengan melakukan repeatability ini ya, repeat station. Jadi pada titik yang sama diukur ini pada hari berikutnya gitu ya. Jadi kita ikat gitu. Itu bisa juga. Kemudian ini data yang diperoleh dalam pengukuran gaya berat. Yang pertama nilai bacaan gravimeter itu dari alat gravity ya. Itu nanti dapat nilai G-nya gitu ya. Berapa miligal atau berapa mikrogal. Kemudian waktu ya jangan lupa diukur. Semuanya ya, waktu itu ya jangan hanya jam tapi hari juga ya gitu. Kemudian posisi titik dari GPS atau bisa posisi titik itu bisa dari GPS, theodolit gitu. Untuk melihat koordinatnya gitu. Kemudian yang keempat ketinggian gitu ya, ketinggian dari altimeter atau barometer atau theodolit ya gitu. Bebas gitu. Jadi ada 4 yang perlu diukur. Yang pertama gravimeter, kemudian waktu, yang ketiga koordinatnya, keempat ketinggian gitu ya, ketinggian. Kadang juga bisa juga gitu ya mengukur terrain correction di lapangan gitu ya. Jadi mungkin ada yang kelimanya mengukur terrain correction. Baik, ada pertanyaan dulu?
Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, berarti kalau sudah paham, Anda bisa baca lagi slide saya yang terbaru ya. Baru saya upload. Yang ini ya, yang saya presentasi, soalnya yang tadi pagi ada yang saya edit lagi. Terus nanti jam 12, Anda kerjakan kuis ya. Jadi itu saya sudah set jam 12. Waktunya cuma 10 menit ya. Cuma sebentar sih ya, mengisi titik-titik. Titik-titiknya cuma satu ya, satu kata. Kecuali nomor 10 ya, yang mungkin agak panjang ya. Itu. Jangan lupa nanti jam 12 sampai itu 10 menit mengecek di Google Classroom terus menjawab pertanyaan kuis. Baik, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup berarti kuliahnya kita cukupkan juga ya. Ya, jangan lupa nanti jam 12 ya, jangan lupa gitu ya. Jadi takutnya Anda sudah keburu istirahat, terus ini lupa ya. Nah, saya nggak ini lagi. Pokoknya sudah lewat dari ini nggak bisa ngecek lagi gitu ya. Kan juga saat Anda mengerjakan juga ada waktunya gitu ya, yang terekam di ini saya gitu ya, di Google Form itu ya gitu. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum menutup kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.